Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, di mana saja berada. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak. Masih dalam klaster ke-6, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kali ini kita akan memastikan membahas mengenai kehidupan yang layak. Ayahanda dan bunda dapat mendapatkan informasi lebih detail pada pasal 27 Konvensi Hak Anak. Ada 3 hal yang harus kita pastikan anak-anak terpenuhi haknya. Pertama, terkait dengan makanan. Pastikan sumber keuangan yang kita gunakan untuk membeli makanan sampai dengan proses-prosesnya. Itu harus benar-benar halal dan thayyib. Lebih detailnya, kita bisa bertanya kepada para ahli atau para tokoh agama, masing-masing agama, kepada para ustadz yang dimaksud dengan makanan yang halal dan thayyib itu seperti apa. Atau kita merujuk kepada fatwa majelis ulama atau fatwa tentang halal. Di sana pasti ayahanda dan bunda akan mengetahui. Untuk itu juga kita harus banyak mengakses informasi ke Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Termasuk di sana makanan itu, minuman juga masuk. Untuk itu kita harus pastikan makanan-makanan yang akan dikonsumsi oleh anak kita dari usia dalam kandungan sampai tinggal 1 detik 18 tahun itu harus jelas halal dan thayyib. Ini menjadi penting karena jangan sampai anak kita mendapatkan makanan-makanan yang ditolak oleh dirinya sendiri. Ini yang menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pakaian. Pakaian adalah kulit terluar dari anak kita. Pastikan pakaian yang dikenakan oleh anak kita itu untuk memperolehnya dan proses untuk mendapatkannya sampai jenis atau bentuk yang akan digunakan itu melalui proses diskusi dengan anak. Sehingga akhirnya anak merasa diikut sertakan dalam proses memilih pakaiannya. Memang keputusan akhir ada pada ayah dan bunda karena memiliki keuangan. Tapi akan semakin bijak juga kalau proses pembelian itu yang melakukan pembelian melalui proses perencanaan dari anak itu sendiri. Ini juga menjadi penting. Yang juga kadang-kadang suka diabaikan oleh banyak orang tua, yaitu proses lungsuran pakaian bekas dari anak tertua diturunkan kepada anak atau kepada adiknya, atau dari saudara memberikan pakaian
Sebetulnya pakaian yang diberikan itu layak dari segi kesehatan. Tetapi kan yang memakailah yang mengetahui apakah itu sesuai dengan pilihan dia atau tidak sesuai. Untuk itu juga, kalau untuk pakaian lungsuran, beri argumen pada diri anak sehingga dia tidak merasa terdiskriminasi. Apalagi ayahanda dan bunda bisa bayangkan pada saat anak bermain di luar, di ruang bermain, ada temannya teriak-teriak, "Bun, bun, ini kayaknya pakaian aku dulu ya." Terbayang nggak pada diri anak kita mendapat informasi seperti itu? Kalau sebelumnya anak sudah mendapatkan penjelasan dari bundanya atau dari ayahnya, insya Allah anak itu tidak akan bermasalah. Tapi kuncinya adalah pakaian adalah gambaran terluar diri anak. Tidak perlu harus mahal, tetapi layak. Layak dari sisi anak itu sendiri. Yang ketiga, ini yang menjadi penting, terkait dengan tempat tinggal. Tempat tinggal ini kadang-kadang banyak orang tua yang juga tidak memperhatikan. Tempat tinggal yang dikehendaki adalah tempat tinggal yang layak. Meskipun masih tinggal di kontrakan, pilihlah kontrakan yang layak untuk tumbuh dan berkembang anak. Karena dengan tempat tinggal yang layak, apalagi tidak pernah pindah-pindah, ini yang membuat anak percaya diri. Pada saat saya melakukan penelitian tentang perspektif anak mengenai tempat tinggalnya, yang menjadi kekhawatiran anak itu, yang paling utama adalah tidak pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Kalau masalah yang lain-lain itu urusan lain. Saya tanya, kenapa? Khawatir kalau pindah. Ternyata mereka kehilangan teman. Ini jadi penting. Meskipun ada argumen, nanti toh mereka akan banyak teman. Tidak semudah itu kita membayangkan anak cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan teman-teman baru. Ada memori-memori yang mereka sudah bangun setelah pindah, akhirnya buyar karena kontrakannya tidak dilanjutkan penyewaannya, baik oleh ayahanda dan bunda atau pemiliknya, dengan berbagai alasan. Untuk itu, ayahanda dan bunda yang diamanahi mengelola anggaran perumahan untuk orang tua yang belum rumah, berilah akses kepada setiap orang tua yang memiliki anak tetapi belum berkesempatan memiliki rumah tetap, hanya masih ngontrak. Jadi ini harus kita pastikan, jangan hambat orang tua yang punya anak untuk mengajukan kredit perumahan lalu tidak diprioritaskan, tapi diprioritaskan kepada mereka yang sudah punya rumah.
Ini menjadi penting juga. Ayo, mari kita beri akses yang sama kepada setiap ayah dan bunda yang memiliki anak untuk memiliki rumah. Sederhana sebetulnya. Pilihlah calon pemimpin negara atau pemimpin daerah yang salah satu programnya itu adalah perumahan untuk setiap ayah dan bunda yang memiliki anak. Demikian diskusi terkait dengan klaster 6 kesehatan dasar dan kesejahteraan berakhir di sini. Kita akan lanjutkan klaster lainnya. Poin penting di klaster ini pertama adalah pasal 23 terkait dengan anak dengan disabilitas. Kemudian pasal 24 terkait dengan hak anak atas kesehatan. Kemudian pasal 26 terkait dengan jaminan sosial. Dan yang terakhir, pasal 27 terkait dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak bagi anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.